Hai teman-temannya Velin, kembali lagi. Maaf ya, ini aku harus ngelakuin di dalam kamar dan gak di luar seperti biasanya teman, karena di luar lagi rame. Jadi hari ini itu adalah sehari sebelum Imlek. Jadi sehari sebelum Imlek biasanya kami itu akan masak besar-besaran ya, untuk merayakan hari matinya kakek aku alias engkong aku alias suaminya Aman nih yang sudah meninggal. Ini juga menjawab pertanyaan kalian kayak suaminya Ama di mana? Suaminya Ama sudah meninggal. Nah sekarang aku mau ke depan karena habis ini kita mau masak-masak dulu di depan dan banyak banget masakannya. Jadi kalian harus nonton seramai apa dapur nanti kalau misalnya masak-masak sebanyak itu buat sembayang alias untuk berdoa ya. Ii buat kue apa? Marble. Buat dua loyang. Cara membuat marble cake ala bibi aku. Di sini yang jago bikin kue bibi aku di rumah. Jadi ya biar dia yang urus. Selagi Ama urus yang lain. Pertama, pecahkan putih telur dan pisahkan dari kuning telur. Kenapa ini beda, Ini dengan ini. Ini tidak pakai. Oh, nanti ini pakai. Iya. Oke. Berapa butir? Banyak sekali ini telur nih. 24 satu lengser. Berarti 12 satu lengser. Tuhan. 60.000 Suani. Iya tuh. Telurnya saja nih. 60.000 nih. Jangan jual ini Jujur, aku nggak pernah makan marble cake buatan bibi aku karena biasanya kue bikinan bibi itu untuk beliau jual sendiri. Ya, bibi aku juga kadang menerima pesanan kue dari kerabat. Cara bikin marble cake nggak sulit loh, tapi harus tepat. Pertama, kocok mentega dan 12 butir telur sampai putih ke kuning-kuningan dan mengembang 2 kali lipat. Lanjut, tambahkan tepung terigu per beberapa bagian sambil terus dimixer. Dalam tahap ini, lama-kelamaan adonan akan menjadi sangat berat, jadi nyalakan mixer dengan keadaan kecepatan penuh ya. Jangan lupa bahan-bahan pendukung ada baking powder dan juga vanili bubuk, bisa juga pakai yang cair. Tapi harus diingat ya, vanili bubuk rasanya jauh lebih pekat ketimbang yang cair, jadi jangan taruh banyak-banyak. Selanjutnya kocok sampai benar-benar mengembang dan kaku putih telur di dalam mangkok dan whisk yang bersih. Karena kalau sampai ada setetes minyak aja di dalam adonan maka putih telur tidak akan naik. Nah begini ya temannya Velin, di video yang kalian lihat itu sebenarnya putih telur belum terlalu naik alias harusnya lebih kaku dari itu lalu dimasukkan gula halus. Bibi aku buru-buru bikin kue ini dan langsung menambahkan gula halus ke dalam putih telur yang belum mengembang sempurna. Dan jujur karena ketika aku voice over aku sudah makan kuenya, agak mengecewakan rasanya. Kuenya jadi benar-benar padat kayak lapis legit, tidak berongga sama sekali, justru sedikit berminyak dari banyaknya telur di dalamnya. Jadi penting banget putih telur harus dalam keadaan sempurna. Kalau sudah, campurkan adonan putih ke dalam adonan kuning dan bukan sebaliknya seperti di video tadi, karena ini juga salah satu faktor kegagalan produksi hari ini. Jangan lupa yang namanya marble cake harus pakai pasta coklat, jadi sisihkan sedikit bagian untuk diberikan pasta. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dilapisi mentega dan tepung agar tidak lengket. Tahap terakhir yang membuat ini kue marble adalah adonan coklat yang wajib dituang melingkar seperti loyang. Setelah itu bisa pakai garpu atau lidi sate yang agak tebal dan lingkarkan kecil-kecil sampai ke dalam kue ya. Tidak boleh hanya di atas permukaannya saja karena membuat pattern marble itu harus sampai ke dalam kuenya, bukan hanya di atas permukaan. Jangan lupa panaskan oven lalu panggang sampai matang. Adonan kue yang sudah jadi tidak boleh disimpan terlalu lama karena nanti putih telur di dalamnya akan terduduk alias kue tidak jadi dengan sempurna. Sebelum itu oven harus dipanaskan dulu ya agar kue juga matang dan mengembang dengan sempurna. Karena kami pakai oven tangkring jadi aku nggak bisa ngasih tahu ke kalian berapa takarannya ya teman-teman. Takaran suhu dan juga berapa lamanya. Oke, udah jadi marble cake-nya. Tadi udah dikeluarkan dari dalam oven, terus dikeluarkan dari dalam loyang, terus jadinya seperti ini.
Memang dia agak pendek ya dan agak terduduk karena tadi itu sebenarnya pakai putih telurnya kurang aku kocok sampai naik. Jadinya seperti ini, tapi nggak masalah kok. Tadi aku udah nyempil dikit, rasanya tetap enak. Masak telur rebus berapa banyak ini telur? 20. Ya. Malas Imlek dia, malas orang omong. Oke, telurnya sudah jadi, cuma direbus doang, terus diangkat, beres. Ini nggak ada preparation aneh-aneh, telurnya emang hanya telur rebus aja. Setahu aku kasih warna merah, tapi kayaknya tidak yang ini ya, tidak kasih warna merah. Apa isinya ini? Sama kemiri, terus jahe, bawang putih, ya, kemiri, jahe dan bawang putih tentu. Ini mau buat bumbu udang. Wah, sampai halus begini sama uleknya. Luar biasa Ama, bisa begini uleknya Ama nih. Kayak bagaimana begitu halusnya nih. Diulek pakai itu. Rahasia antara aku dan kamu aja, karena yang lucu tadi adalah Ama itu nggak mau nunjukin kalau dia pakai chopper, teman-teman. Dia itu pengen seolah-olah kalian tuh ngeliat kalau dia tuh ngulek bisa sampai halus. Ya namanya udah tua ya teman-teman. Mungkin daya nguleknya nggak sekuat dulu, tapi Ama lumayan malu ngomongnya. Jadi kita berpura-pura saja kalau misalnya Ama mengulek itu tadi sendirian ya teman-teman. Jangan pakai chopper. Shh, rahasia. Selanjutnya bumbu yang sudah jadi diulek sama Ama, ditumis sampai kecoklatan, lalu tambahkan batang serai. Terakhir tinggal masukkan udang yang sudah dibersihkan. Part ini opsional, tapi bisa masukkan cabai yang agak ukurannya sedang-sedang kecil seperti yang ada di video. Teman-teman, banyak yang mengira keluarga kami itu nggak suka makan pedas karena kalian jarang melihat ada campuran cabai di dalam bumbu-bumbunya Ama. Dan jawabannya, keluarga kami itu pecinta pedas to the max teman-teman, apalagi mama dan bibi aku. Cuma ini yang aku kurang kasih tahu ke kalian juga ya, cabai Ama itu benar-benar dahsyat. Sedikit aja udah mampu merusak ginjal, saking dahsyat pedesnya. Oh iya, aku juga lupa bumbu-bumbu terakhir ya, jangan lupa tadi ada ketumbar dan juga garam dan merica. Bawang merah, bawang putih, mau buat parape, ikan parape. Kita tumbuk lagi sampai halus, sampai kayak tadi ya. Ayam kukus. Ya, Ama sudah ulek bawang sampai sehalus ini teman-teman. Nah ini kita tambahkan terasi. Jadi bumbu parape itu hanya 3 Ama. 4 bawang putih, bawang merah, terasi, merica. Lombok 5. Oh. Terakhir merica. Bumbu harus ditumis sampai benar-benar wangi dan kecoklatan. Ini adalah salah satu kunci bumbu parape yang rasanya mantep dan nendang. Anak-anak Ama kebanyakan gagal bikin bumbu karena kurang ditumis sampai wangi. Rame dapur, banyak orang, banyak kegiatan. Part terakhir yang tidak boleh ketinggalan dan paling penting adalah air asam jawa agar rasanya ada rasa segar-segarnya. Kalau sudah, boleh dimasak sampai air surut dan diangkat. Iya, bagi 2. Ikan apa nih? Ikan beronang. Goreng ikan sampai kecoklatan, tidak boleh terlalu kering ya, karena setelah ini kita ada step lain untuk mengolah ikannya. Nah kalau ikan sudah matang dan juga kecoklatan, tidak boleh terlalu kering, ikan bisa diangkat. Teman-teman, step selanjutnya adalah opsional karena banyak juga yang masak ikan parape tidak begini, tapi harus dibakar ya kalau mau mengeluarkan rasa dan juga aroma sedap-sedap umami. Itu kenapa aku bilang tidak boleh goreng ikan sampai kering, karena harus dibakar kembali. Bakar sebentar, tidak perlu sampai kecoklatan apalagi gosong, lalu bisa diangkat dan disajikan. Ini sih paling enak dimakan sama sambal dan juga nasi. Sayang sekarang nggak bisa makan karena ada masakan selanjutnya. Jadi kalau ayam tuh isi perutnya tidak boleh keluar begini kan? Tidak masalah keluar dari perut, hanya ininya dari perut. Oh, jadi tidak boleh. Makanya harus ikat begini biar isinya tidak keluar.
ikat karena perutnya tidak boleh terbuka. Jadi kita harus ikat pakai ini tali rafia nih, ayam-ayam nih mokuk. Tidak meleleh tali rafianya ini kah? Ayamnya mau direbus dulu, bukan kukus nih namanya nih toh ama. Kalau ayam dirasa sudah matang, baru bisa tambahkan garam sedikit untuk rasa, jadi nggak hambar-hambar banget ya teman-teman. Aku juga lupa mention bahwa ayam ini tidak diberi bumbu sama sekali. Jadi ayam ini murni ayam yang direbus. Meskipun ama saya bersikeras itu dikukus. Oke, lanjut kita masak lagi. Ayamnya mau buat apa ini Angking? Mau goreng? Wow, isinya bawang putih, gula, itu saya garam, selesai. Oke, sebelum video ini lebih lanjut dan kalian bingung dengan tema masakan Imlek kami karena tadi ada yang berbumbu, ada yang nggak dibumbu sama sekali. Sekarang kalian goreng ayam lepasan aja gitu, hanya pakai bawang putih, garam, gula. Jawabannya iya, karena sebenarnya temanya itu ya tema Imlek gitu loh teman-teman. Makanan untuk sembahyang orang meninggal atau berdoa untuk orang meninggal tidak boleh sembarangan. Nggak boleh kita kasih pizza, burger, KFC, nggak boleh. Jadi memang ada beberapa makanan yang tidak boleh diganti sama sekali, seperti ayam kukus alias ayam rebus tadi dan juga ayam goreng ini. Makanan ini wajib, tidak boleh diubah, tidak boleh ditambahi perasa atau apapun itu, sesuai selera kita. Pagi-pagi sempat ama bikin blunder nih kak. Blunder ama? Blunder. Kue blunder. Blundernya meluap di bagian belakangnya. Oi, agak bocor. Ya apa-apa coba balik. Jujur, sejujur-jujurnya ketika kue ini keluar dari oven, hati aku udah sakit. Karena aku tahu kue ini gagal sih. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kue ini kan untuk pelajaran aja ya. Karena ama barusan lihat kemarin di YouTube dan praktek hari ini. Jadi namanya juga praktek, ada trial dan errornya. Apa yang salah dari kue ini? Nanti ama akan menjelaskan. Terlalu naik ini kah? Dia kayak bolu. Harusnya panggang sudah di 3/4. Kita panggang waktu mau ini naik sekali, penuh sekali. Kasih goyang tadi. Coba kasih goyang tadi. Baru naik lagi Kuenya mau kita coba, apakah enak? Kelihatannya nggak menjanjikan, tapi mau nyoba. Tadi aku udah nyoba dikit-dikit pinggir-pinggirnya, enak. Ya aku mau coba yang ini. Enak. Selanjutnya kami membuat pau gepe atau bakpao gepeng ya teman-teman. Biasanya kalau kalian gak familiar apa sih bakpao gepeng, Velin? Berarti kalian gak pernah makan. Nah, bakpao gepeng ini sebenarnya dibuat karena kita harus mengisi bagian tengah bakpao dengan babi kecap alias saus babi kecap dan juga babi kecapnya pastinya. Biasanya makanan orang Cina seperti itu. Tapi karena semua tema makanan hari ini adalah halal food, tidak ada babi sama sekali, jadi kami kebagian membuat pau GP-nya saja. Sedangkan saudaranya Ama yang berkebagian membuat babi kecapnya. Ingat di rumah kami halal food ya, jadi keluarga mereka lah yang membuat babi kecap. Jadi nanti makanan ini akan kami santap di rumah beliau, karena rumah kami kan juga buat kue ya teman-teman. Gak mungkin dong kita mau campur-campur makanan halal dan juga haram di satu rumah yang membuat usaha kue. Oh iya, kalau kalian membuat pau GP ini harus bagian tengahnya dibubuhi atau diberi mentega sebelum ditutup ya, agar nanti bakpao bisa dibuka atau dibelah dengan sempurna tanpa menggunakan pisau. Bakpao gepeng ini sebenarnya juga enak loh kalau dimakan sama ayam kecap manis. Aku udah pernah coba, rasanya enak banget dan pastinya halal. Sudah jadi bakpaunya. Ini pau GP teman-teman. Jadi biasanya ini di tengahnya bakal disobek begini tuh kan, lalu dimasukkan isinya. Cuma sekarang karena kita makannya kosongan, karena engkong aku suka makan, jadi kita bikin ini aja.
Ipung, makanan atau ikan kecil-kecil yang hanya datang 2 tahun sekali. Makanan ini benar-benar langka banget. Aku nggak yakin ya, orang-orang di luar pulau kami pernah makan ikan kecil satu ini. Ingat ya, ipung ini ikannya beda dari ikan kecil yang biasanya dijual di pasar di Jawa. Karena dulu aku pernah sempat nyari buat tugas sekolah dan tidak dapat di pasar. Mereka juga bingung, apa itu ipung ya teman-teman. Jadi, ipung ini biasanya digoreng seperti gini aja. Dicampur dengan tepung bumbu, ulukan bawang putih, garam, seasoning lah. Oke, pokoknya standar ya, kayak bikin perkedel gitu. Kalau sudah digoreng sampai kecoklatan, boleh diangkat. Masakan yang satu ini, aduh, ini sih rasanya juara. Ipung itu ikan yang gak ada amis-amisnya, rasanya gak asin, pokoknya perfecto. Semua masakan yang sudah jadi akan dibagi ke 2 piring karena akan dibagi untuk 2 rumah yang berbeda. Makanannya udah jadi semua. Di sini ada udang Cina ya, nggak tahu namanya apa. Terus ada ipung yang digoreng. Semuanya dibuat 2-2 begini karena buat sembayangnya buat 2 orang. Engkong aku, kakek aku sama kakeknya lagi. Lalu ada ikan parape, ini juga 2. Lalu ada ayam, masih ngomongnya ayam kukus ya, tapi metode masaknya direbus. Ini ayam rebus. Dan yang terakhir ada ayam goreng tapi masaknya polos. Jadi ini nggak dibumbuin tapi nggak dikasih tepung apapun. Jadi ini polos tuh. Semuanya sudah selesai. Berapa macam masakan? Yuk hitung 1, 2, 3, 4, 5. Belum yang bakpao lagi ya nanti ya. 6 masakan. Jadi di dalam karung-karung ini adalah uang yang waktu itu sudah kita buat seperti ini. Kayak kita gulung-gulung, namanya uang perak. Ada juga uang yang besar kayak gini. Hitung aja nolnya, berapa ini? 1 miliar ini kah? Tidak, ini tidak tahu punya siapa. Tapi di semua karung ini teman-teman isinya sama. Jadi nanti ini akan dibakar supaya engkong kita di sana kaya dan bisa foya-foya. Hai, ini beda lagi uangnya nih. Ini 50.000. Ada yang perak dan ternyata ada yang 50 ribuan. Semua ini sumbangannya beda-beda. Ada yang dari paman aku, ada yang dari bibi aku, ada yang dari amah. Jadi sumbangannya itu per kresek gini, per kantong. Jangan kaget kenapa ada bir, ada Sprite, soalnya kakek aku suka minum tuh, suka minum bir sama Sprite. Ada buah juga, rambutan, aku kemarin beli di Ruteng, ada pir, ada apel, dan ini makanan yang tadi kita buat. Ada pisang juga, oh ya ini sama ada sup ayam. Tadi ama bikin dadakan dan nggak lupa kue marble-nya. Nggak lupa ada bakpao, ini pakai dengkul nih ya, aku dorong ya. Ada pau gepe, mau dimakan kosongan atau enggak nanti ya dicampur-campur sama makanan yang ada di sini. Udah, itu aja makanan kami hari ini yang ada di atas meja. Oh ya, yang di depan-depan ini biar kalian tidak bingung apa ini felin. Jadi yang nanti di dalam beras-beras itu teman-teman bakal ditaruh semacam hiu gitu. Hiu itu ini nih. Hiu itu semacam itu. Jadi buat sembayang nanti. Lalu yang di dalam botol Ruteng ini itu isinya adalah lilin. Final setup atau setup terakhir ada nasi-nasi yang ditaruh ke dalam mangkok-mangkok kecil. Hei, lalat. Ada dimasukkan ke dalam mangkok-mangkok kecil. Terus birnya juga sudah dituang-tuang. Jadi kalau kalian tanya, ini kenapa ditaruh semua di sini dan tidak ada yang mau makan gitu. Dan ini juga sampai dibuat, ini 3-3 ini siapa gitu ya. Jadi makanan ini akan dimakan dulu oleh orang yang sudah meninggal. Jadi kakek aku, orang tua kakek aku, makanya ada 3 mangkok. Ada 3 bir, ada 3 minuman, ada 3 air, biar mereka bisa makan dulu. Gak usah nanya ya teman-teman, nanti kalian pada bingung, ini kepercayaan dari mana lagi kak? Ini tuh kepercayaan kami orang Chinese. Jadi seperti inilah, kita hanya mengikuti tradisi yang udah ada. Dan tradisinya seperti ini. Tapi acaranya belum dimulai. Habis ini kita mau panggil dulu arwahnya, baru mereka datang makan. Oke, ini sudah hampir waktunya untuk berdoa. Sekarang paman aku udah nyalain lilinnya dan proses pemanggilan arwah akan dilakukan. Ini nggak aneh-aneh ya, proses pemanggilan arwahnya cuma didoakan. Ini aku harus sedikit berbisik. Jadi di atas sana itu ada fotonya engkong dan juga ama, dan ini lagi didoakan, lagi dipanggil arwahnya buat diajak makan.
gelap tapi semoga kelihatan. Hiunya udah kita taruh di sana dan sekarang kita tidak boleh makan dulu teman-teman. Kita makan setelah hiunya itu habis, yang menandakan mereka sudah selesai makan. Mama ada bawa lapis legit buat bibi aku alias adik mama aku yang meninggal, adik bungsu yang telah meninggal, kasih kue buat. Ini foto engkong aku teman-teman, yang ada rumahnya di dalam rumah warna coklat itu suaminya Ama. Kalau misalnya yang di rumah warna coklat sebelah kiri itu papanya Ama atau ayahnya Ama. Kita mau ke rumah sebelah, panas-panas, kita mau ke rumah sebelah buat melihat ini sembayang, tempat sembayangnya Tuakong. Wow, coba. Kalau di sini papanya engkong kami yang udah meninggal, papanya kakek, kalau bisa dibilang kakek nenek buyut lah ya. Makanannya sama, cuma di sini pakai ayam rebus yang tadi kita rebus 2. Makanannya sama, prosesnya sama. Di sini hiunya juga udah mau habis. Sekarang kita akan coba sembayang. Jadi kalian juga aku kasih tunjuk gimana caranya. Kita orang Cina biasanya sembayang. Ingat ya, Ama Katolik ya, dia bukan Buddha. Jadi cara sembayangnya kurang lebih seperti ini. Ambil 3 hiu, ditaruh api sampai dia menyala bagian atasnya. Lalu kita akan sembayang pai-pai untuk mereka. Jadi ini tradisi ya teman-teman. Tradisi di sini tuh seperti itu. Nah, sudah tinggal ditaruh. Selesai. Tidak hanya Ama yang sembayang, tapi anak-anak juga sembayang, saudara-saudara juga harus sembayang. Yang kecil-kecil juga diajari untuk sembayang karena tradisi. Lucu ya, mereka ngerti. Ya itu didoakan uangnya. Uangnya akan kita transferkan ke sana, ke dunia akhirat dengan cara dibakar. Tidak ada metode QRIS, jadi kita harus bakar uang-uang ini. Ada berapa miliar ini taruh di dalam sini nih. Ada emas juga, emas batangan, perak, segala macam. Ya, berapa juta nih? Nol terlalu banyak, hitung Brelon. 1, 2, 10 miliar. 10 miliar ini kirim engkong nih. Buat apa dia di sana uang begini banyak? Ya, dia judi sebentar. Ini juga tiba-tiba sudah bakar-bakar di depan rumah. Semua uangnya tuh wajib dibakar ya. Jadi tidak boleh yang ada yang tidak terbakar. Karena kalau nggak kebakar nggak dikirim, saya nggak kekirim. Ini asapnya nih, yang berbahaya nih. Putih semua mama punya baju nih, lihat. Kayak ketombe lagi di kepala itu karena ada asap. Lihat kelihatan tuh asap abu semua nih di dalam jaket. Sudah waktunya makan, semua makan rame-rame tuh, rame kita makan di sini. Pamanku ambil 1 ikan memang. Ya, padahal ikan cuma 3 saya lihat. Toh, memang. Bahaya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau suka jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Besok balik lagi, main-main lagi ke rumah ini karena besok aku bakal ngajak kalian Imlek dan ngitung angpau sama aku. Oke, bye-bye teman-teman. Jangan sungkan-sungkan besok mampir lagi. Anggap aja rumah sendiri. Aku Velin. Terima kasih teman-temannya Velin. Aku pamit. Bye-bye.